Ya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Kendali Kontinu. Kali ini saya akan membahas aplikasi kestabilan menggunakan teorema root dan juga perhitungan error steady state. Ya, jadi error steady state adalah perbedaan antara nilai yang diinginkan atau set point dengan realitas atau output dari kontrol yang kita peroleh. Secara kasat mata kita bisa lihat kalau misalkan kita menginginkan nilai 100 tetapi yang terjadi adalah nilai 80, maka besar error steady state-nya adalah 100 dikurangi 80, yaitu 20 per 100 atau 20%. Jadi biasanya besar error steady state itu dinyatakan dalam persentase. Dan nilai error steady state itu tergantung dari banyak faktor. Salah satunya adalah nilai K atau gain atau penguatan dari pengontrol. Jadi kalau kita menggunakan pengontrol PID, perbedaan karakteristik nilai KP atau nilai konstanta proporsional atau penguat proporsional, KI penguat integral, dan KD penguat derivatif itu akan mempengaruhi berbagai macam aspek parameter pengontrol, parameter sistem yang dikontrol seperti time settling, time rise, time peak, error steady state, dan juga overshoot. Time settling sendiri juga ada dua macam. Yang pertama adalah error 5% dan yang kedua adalah error 2%. Artinya time settling adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kestabilan di mana nilai kestabilan itu ditandai dengan performansi output yang maksimal hanya beda 2% atau 5% dari nilai yang kita inginkan. Jadi misalkan kita menginginkan nilai 100, lalu dalam keadaan transient nilainya naik terus-menerus dari 0 sampai 100, lalu dia sedikit berosilasi di 99, 101, 99, 101, maka kita bisa nyatakan bahwa dia sudah settling atau sudah stabil dengan nilai kestabilan atau time settlingnya ya 1%, karena 101 sama 99 itu beda 1% dari 100. Oke, ya, kita sekarang akan melihat contoh untuk kasus-kasus di mana kita melakukan pengendalian sistem menggunakan pengendali yang berbagai macam, tapi dalam kali ini kita menggunakan pengendali derivatif. Ya, kita lihat di sini nomor 1. Jadi di situ ada umpan balik menggunakan proportional controller untuk yang nomor A, dan di umpan balik tersebut terdapat aktuator roket yang memiliki persamaan fungsi transfer 1 per S tambah 6 dan satelit yang memiliki fungsi transfer 1 per S kuadrat. Yang A pertanyaannya adalah kalau misalkan kita cuma pakai proporsional doang atau ya K doang, berapa ya nilai K supaya sistem stabil? Nah, itu yang nomor 1A. Oke, kita lihat. Kalau misalkan ditanya kestabilan sistem, maka kita menggunakan teorema root. Ya, sebenarnya juga bisa nanti kita bahas pakai root locus. Tetapi kalau root locus kita bisa tahu akar-akar kedudukannya dan gambaran pergerakan delay K terhadap kestabilan sistem. Kalau dia di sebelah kanan bagian imajiner maka tidak stabil, kalau sebelah kiri maka stabil, ke atas atau ke bawah semakin osilasi, yaitu fungsi root locus. Jadi lebih lengkap dan lebih menggambarkan sistem secara keseluruhan dibandingkan teorema root saja. Tapi untuk sementara kita pakai root aja karena lebih mudah ya dibandingkan dengan analisis root locus. Oke, jadi kita lihat. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari fungsi transfernya. Ya, fungsi transfer selalu GS per 1 tambah GSHS, di mana GS-nya adalah 1 per S kuadrat kali K kali 1 per S tambah 6. Yaitu bagian atasnya kita kaliin semua. Ya, jadi semuanya kita kaliin. K dengan kita lihat ya, ini kita kalian dengan ini, kita kalian dengan ini ya, cuma gitu doang. Itu untuk GS. Sementara untuk HS nya kita lihat umpan baliknya ini umpan baliknya ini
tidak ada apapun di situ. Tapi bukan berarti nilainya 0, berarti kita mengalihkan dengan 1 atau HS-nya bernilai 1. Ya, jadi GS-nya adalah K per S tambah 6 kali 1 per S kuadrat, sementara HS-nya adalah 1. Jadi seperti ini. Ya. Lalu CS per RS kan GS per 1 tambah GS HS. Jadi kita tinggal masukin GS-nya K per S tambah 6 kali S kuadrat. Ini. Sementara GS kali HS ya kebetulan juga sama, yaitu K per S tambah 6 kali S kuadrat kali 1, yaitu ini. Hasilnya sama saja dengan K per S tambah 6 kali S kuadrat ditambahin 1 plus, ditambahin 1. Jadi 1 plus K per S tambah 6 kali S kuadrat. Oke, bentuk kayak gini tuh nggak enak ya, dilihatnya tuh menyebalkan. Jadi kita kalikan masing-masing atas dan bawah dengan S tambah 6 kali S kuadrat. Di bawahnya juga dikalikan S tambah 6 kali S kuadrat. Ya, untuk apa? Untuk membuat, karena K per S tambah 6 kali S kuadrat dikalikan S tambah 6 kali S kuadrat itu menghilangkan ini ya. Jadi ini kita bisa coret. Ini coret, ke satunya dikali S tambah 6 kali S kuadrat. Hasilnya adalah ini, ya. K per S tambah 6 kali S kuadrat tambah K. Kalau udah terbiasa sih udah kayak ngulang-ngulang doang sih, bentuknya udah otomatis kayak gini terus ya biasanya. 1 tambah GSHS. Oke, ini adalah nilai fungsi transfernya kita uraikan. Jadi S kali S kuadrat S pangkat 3, 6 kali S kuadrat 6S kuadrat plus K. Dan untuk mengetahui kestabilan sistem, kita bisa menggunakan teorema root. Salah satunya. Banyak teorema, tapi ya kita pakai root aja. Ya. Kita lihat untuk S pangkat 3, 1, 0. Kenapa di sini 0? Karena tidak ada koefisien S pangkat 1. Ya, tidak ada koefisien S pangkat 1, berarti 0. Sementara untuk S kuadrat adalah koefisien S kuadrat dan koefisien S pangkat 0. S pangkat 0 itu berarti 1, 6 sama K. Nah, untuk S pangkat 1 kita lihat di sini, kita kalikan 6 dengan 0, kali silang, tapi bukan kayak matriks ya. Kalau matriks kan 1 kali K per 6 kali 0 ya untuk determinan. Kalau ini kita 6 kali 0 dikurangi 1 kali K per angka ini 6. Hasilnya adalah min K per 6. Sementara S pangkat 0 itu sendiri adalah koefisien dari K. Nah, oke, kita lihat. Nilainya adalah min K per 6. K itu, atau gen penguatan, itu selalu bernilai minimal 0. Jadi dia, ya pasti ada nilainya lah. Kalau 0 berarti nanti nggak ada sistemnya nggak jalan. Sesuatu dikali 0 kan 0. Berarti kalau misalkan K-nya itu selalu positif, berapapun nilai K-nya, itu nilainya akan selalu negatif di sini karena terjadi pergantian tanda. Di sini akan ada selalu pergantian tanda karena si S pangkat 1 ini. Sehingga apapun nilai K-nya, nilainya akan selalu berubah di sini, min berapapun itu. Artinya sistem tidak mungkin stabil berapapun K-nya. Mau K-nya 0,01 sampai tak hingga dia nggak stabil. Jadi sistem umpan balik ini dia itu tidak bisa distabilkan dengan nilai K berapapun, ya. Oleh karena itu ya kita nggak bisa melakukan pengendalian proporsional pada sistem satelit luar angkasa karena memang apapun pengendali proporsionalnya nilainya akan menuju tidak stabil. Nggak stabil tuh siapa sih? Nggak stabil tuh berarti nanti nilainya akan terus-menerus membesar ya sampai nilai yang tidak kita inginkan. Kalau stabil kan berarti nilainya sesuai dengan keinginan kita, kalaupun ada error dikit. Kalau nggak stabil dia membesar terus atau mengecil terus, sehingga nanti error steady state-nya besar sekali berseiring dengan berjalannya waktu. Oke, itu yang A. Jadi apapun nilai proporsionalnya tidak akan stabil. Lalu bagaimana dengan seandainya kita mengganti pengontrol K tadi dengan proporsional plus derivatif yang memiliki persamaan fungsi transfer K kali S tambah 2. Ingat ya, kalau derivatif itu selalu K dikalikan S plus apapun itu, atau plus 0 juga nggak apa-apa. Karena kalau dikali S berarti diturunin, ya, dan derivatif itu hubungannya dengan turunan. Sementara kalau misalkan integral itu pasti dibagi S. Jadi nanti kalau misalkan disuruh merancang pengontrol, integral berarti K per S tambah sekian, misalkan. Kalau derivatif K kali S plus sekian. Oke, kita lihat kalau derivatif kayak gimana kejadiannya.
Dan tentu saja kalau misalkan kita mau menganalisisnya, kita harus melakukan analisis fungsi transfer lagi. Makanya penyederhanaan diagram blok itu harus sudah di luar kepala. Kita lihat ini berarti GS-nya adalah K S tambah 2 kali 1 per S tambah 6 kali 1 per S kuadrat dan HS-nya 1. Seperti biasa kita cari fungsi transfernya, ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Ya, biar hilang. Jadi nggak terlalu banyak pembagian. Hasilnya adalah ini. Dan kalau misalkan kita mau menggunakan teorema root, kita harus uraikan. Jadi jangan sampai pasti ada dalam kurung-kurung seperti itu. Ya, jadi nanti hasilnya adalah K dikalikan S tambah 2 per S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. Artinya apa? Artinya kalau dalam teorema root, kita cuma peduli sama ininya, penyebutnya. Ya sih, ini harga teora deh. Iya sih. Ya ini doang. Pembilangnya ya mau dikaliin apapun ya tidak akan kita perhitungkan di teorema root. Oke, menggunakan teorema root kita lihat kalau S pangkat 3 koefisiennya adalah 1 ya, 1 S pangkat 3. Lalu S pangkat 1 adalah K ya, S pangkat 1 adalah K ini. Lalu kalau S pangkat 2 koefisiennya 6 koefisien S pangkat 0 ada 2K. Kita menggunakan teorema root berarti kita kalikan untuk S pangkat 1-nya 6 kali K dikurangi 2 kali K per 6 ya. Hasilnya 4K per 6 dan S pangkat 0 adalah 2K ya. Artinya kalau misalkan kita mau membuat ini nggak ada ganti tanda, positif semua, maka 4K per 6 harus lebih besar daripada 0 atau K harus lebih besar daripada 0. 2K lebih besar daripada 0 atau K lebih besar daripada 0. Ini biasanya kita iris ya. Kita iris artinya kita cari yang cari irisannya. Kalau misalkan yang pertama untuk K harus lebih besar daripada 1, yang kedua K harus lebih besar daripada 10, maka biar stabil K harus lebih besar daripada 10. Kita ambil yang yang irisannya. Karena kalau misalkan 1, misalkan kita masukin 1, nanti yang K di atas 10 nggak memenuhi syarat. Oke, kita lihat. Maka sistem stabil pada kasus ini adalah jika K di atas 0. Apapun K-nya, kalau di atas 0 maka sistem stabil. Jadi berbeda dengan ketika kita hanya menggunakan proporsional biasa. Ya, jadi untuk B, kalau asal di atas K, asal di atas 0, maka K akan stabil. Bedanya dengan A. Jadi kalau kita salah pilih pengontrol, maka akan terjadi perbedaan karakteristik yang luar biasa. Pakai P aja nggak akan stabil apapun nilai K-nya. Pakai PD itu kita akan membuat, pakai PD itu proporsional derivatif, maka dia akan stabil untuk K di atas 0 berapa saja. Nah C itu sekarang kita akan menghitung error steady state untuk input RAM. Ya, jadi kita ingat ya, ada 3 jenis input, RAM, lalu RAM itu RAMP, step, STEP, dan input impulse. Kalau input RAM berarti dia nanjak, step stabil, impulse hanya sesaat. Kalau RAM fungsi transfernya adalah 1 per S kuadrat. Ya, kalau RAM 1 per S kuadrat. Kalau step itu 1 per S. Kalau misalkan impulse itu 1. Ya, jadi itu perbedaan fungsi transfer untuk impulse, step, dan RAM. Nah, kita sekarang mau menghitung error steady state-nya. Jadi ketika nanti nilainya waktunya sudah menuju hingga, apakah terjadi perbedaan nilai antara nilai yang kita inginkan atau output dari satelit itu dengan nilai yang kita set, nilai yang kita inginkan dengan nilai output. Oke, kita lihat untuk error steady state ini persamaannya. Jadi error steady state adalah limit S menuju 0. Kenapa S menuju 0? Karena kalau dalam Laplace, S menuju 0 itu sama dengan T menuju hingga. S dikalikan S, ini memang persamaannya. Jadi limit S menuju 0 untuk S dikali S, yaitu limit S menuju 0 untuk S dikali RS min CS. Karena ES itu adalah RS, input, atau nilai yang kita inginkan, dikurangi CS, output, nilai yang sesungguhnya. Nah, kita keluarin RS-nya dikeluarin. Karena RS-nya dikeluarin, maka ini jadi 1. Ya. Dikurangi CS per RS.
CS per RS itu adalah persamaan fungsi transfer. Nah, kita lihat CS per RS sama dengan K kali S tambah 2 per S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. Berarti 1 min CS per RS itu sama dengan 1 min K dalam kurung S tambah 2 per S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. 1 itu sendiri adalah S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K per S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. Itu adalah nilai 1. Jadi kita sengaja membuat nilai 1 menjadi seperti itu biar penyebutnya sama, yaitu sama-sama S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. Ini dikurangi K dalam kurung S tambah 2. Ya, dikurangi K dalam kurung S tambah 2 sehingga nanti ininya hilang. Ya, ini dicoret. Ini sama ini hilang. Ya, jadi tinggal S pangkat 3 tambah 6S kuadrat. Ya. Itu adalah 1 min CS per RS. Berarti nanti error steady state-nya adalah limit S menuju 0, S dikali RS. RS-nya adalah 1 per S kuadrat. Kenapa? Karena inputnya RAM. Input RAM berarti RS-nya 1 per S kuadrat. Nah, ini untuk input RAM. Nanti kalau step berarti dikali 1 per S. Kalau inputnya impuls berarti dikali 1. Nah, S dikali 1 per S kuadrat berarti kan 1 per S. Di sini S pangkat 3 tambah 6S kuadrat dibagi C dibagi S, jadi hasilnya adalah S kuadrat tambah 6S. Jadi kita lihat di sini error steady state adalah limit S menuju 0, S kuadrat tambah 6S per S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 2K. Kita tinggal masukin S0 ya, jadi jangan bingung limit itu gimana ya. Udah kita masukin aja S sama dengan 0. Berarti kalau S sama dengan 0 dimasukin, atas itu sama dengan 0. Karena 0 kuadrat tambah 0 kali 6 ya 0. Dibagi apa? Dibagi K, dibagi 2K. Karena K-nya di atas 0, berarti 0 dibagi sesuatu yang positif, hasilnya adalah 0. Ya. Sehingga error steady state untuk sistem menggunakan PD ini adalah menunjukkan nilai 0. Artinya nilai yang kita inginkan sama dengan nilai output yang terjadi. Tentu saja ini adalah hal yang sangat bagus. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan nomor D. Apa yang terjadi dengan kestabilan sistem jika pengontrol PD di atas berbentuk KS tambah 8? Beri keusulan tentang letak zero pada kasus ini. Jadi zero itu adalah akar-akar persamaan pada pembilang, pada fungsi transfer. Kalau pole, POLE atau kutub itu adalah akar-akar persamaan pada penyebut. Ya. Oke, kita lihat kalau kalau PD-nya diganti. Tadi kan PD-nya KS tambah 2 ya, sekarang KS tambah 8. Kan sama-sama PD. Apakah akan menunjukkan hasil yang sama? Kita lihat. Ya, CS per RS, jadi seperti biasa langkah pertama selalu selamanya adalah mencari fungsi transfer. Ya, mencari fungsi transfer. Ini adalah sesuatu yang sangat bosan kita lakukan. Ya, jadi ini kalikan ini atas bawah, nanti ketemunya ini ya. Saya nggak akan jabarkan lagi detail karena di atasnya udah dijabarin berkali caranya. Ya. Ya, jadi ketemu yang paling kita pedulikan seperti kita tadi adalah penyebutnya S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah KS tambah 8K. Ya, oke, penyebutnya seperti ini. Kita menggunakan teorema root. Ya, S pangkat 3 1 sama K, S pangkat 2 koefisiennya 6, koefisien S pangkat 0 adalah 8K, maka S pangkat 1 adalah 6K, 6 kali K dikurangi 8 kali K per 6, min 2K per 6. Artinya apa? Karena K harus selalu positif, ini akan menunjukkan nilai pergantian tanda. Ya, pergantian tanda. Karena ini min 2K per 6, K-nya kan positif terus. Akan terjadi pergantian tanda. Sehingga, walaupun sama-sama derivatif, tetapi persamaan derivatif yang ini menyebabkan terjadi pergantian tanda untuk nilai K di atas 0. Sehingga, apapun nilai K, sistem tidak stabil. Jadi dari sini pelajaran yang kita peroleh adalah letak zero sangat berpengaruh. Kalau yang di atas itu zeronya di min 2 ya. Karena S tambah 2 sama dengan 0, zeronya di min 2. Kalau satu lagi zeronya di min 8. S tambah 8 sama dengan 0, S-nya sama dengan min 8. Jadi sama-sama pengontrol derivatif tapi zeronya beda menunjukkan performansi yang berbeda jauh. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Ya, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang nomor 2 setelah ini.